Halo Sobat Faiza, bertemu lagi dengan Faiza di channel Faiza Bimbel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Lebih spesifiknya yaitu tabung. Ini adalah materi untuk kelas 9 SMP. Nah, tabung menurut pengertiannya adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Kenapa sih tabung disebut bangun ruang sisi lengkung? Nah, karena tabung terdapat sisi yang melengkung. Untuk memperjelasnya bisa kita lihat di unsur-unsur berikut ini. Unsur-unsur tabung terdiri dari 1. Daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Untuk daerah L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut dari tabung yang mengitari tabung. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung, sehingga R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung yang disimbolkan dengan T. AB sama dengan CD sama dengan keliling daerah lingkaran L1 sama dengan keliling daerah L2. Nah, sehingga karena AB tadi kan persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung, sehingga AB kan mengitari lingkaran, maka disebut dengan keliling daerah lingkaran L1 sama dengan keliling daerah lingkaran L2. Nah, di sini AD sama dengan BC. Karena dia tinggi, maka sama dengan T atau tinggi. Permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Selanjutnya kita masuk ke rumus tabung. Nah, di sini tadi kan kita sudah membahas tentang unsur-unsur nih. Nah, sekarang kita melihat untuk jari-jarinya. Nah, tadi kita lihat bahwa lingkaran itu kita memiliki dua lingkaran. Tadi L1 dan L2. Kemudian kita memiliki persegi panjang sebagai selimutnya. Nah, untuk AD tadi tinggi. Nah, untuk AB adalah keliling dari lingkaran. Oke, kita masuk ke luas permukaan. Di luas permukaan, kita mengingat yaitu L luas sama dengan luas jaring-jaring tabung. Ingat, jaring-jaring tabung kita punya dua lingkaran dan persegi panjang A, B, C, D. Sehingga 2 kali luas lingkaran, kita ingat luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Maka 2 pi R kuadrat ditambah luas ABCD adalah panjang dikali lebar, di mana AB sebagai panjang dan CB sebagai lebar. Maka AB kali garis BC. Nah, kita ingat tadi AB, garis AB adalah keliling lingkaran. Karena keliling lingkaran sama dengan 2 PR, maka di sini tulis adalah 2 PR. BC, kita ingat tadi BC, AD sama dengan BC sama dengan tinggi. Sehingga 2 PR buka kurung tutup kurung R ditambah T. Karena ketika kita jumlahkan, kita operasikan menjadi 2 pi R kuadrat T, pi R kuadrat ditambah 2 pi R T. Sama bukan dengan yang atasnya ini. Sehingga jadikan adalah 2 pi R buka kurung tutup kurung R ditambah T. Selanjutnya adalah volume, di mana volume tadi adalah luas alas dikali dengan tinggi. Untuk luas alas tadi adalah karena
alasnya adalah lingkaran, maka luas alas sama dengan pi R kuadrat dikalikan dengan T. Itu untuk volume. Nah, selanjutnya kita masuk ke menghitung luas permukaan tabung. Nah, di sini teman-teman diketahui ada R sebagai jari-jari, yaitu 3 cm, dan tinggi T-nya adalah 7 cm. Oke, kita ingat-ingat lagi nih. Rumusnya, luas permukaan adalah 2πr, buka kurung tutup kurung, R ditambah T. Di mana 2pi, kenapa ini tidak dihilangkan? Gitu. Kenapa ini pi-nya tidak diubah menjadi 3,14 atau 22/7 agar nantinya memudahkan kita dalam menghitung seperti itu. Maka kita tetap menggunakan 2pi. Kemudian R-nya tadi berapa? R-nya adalah 3 cm. Kemudian T-nya adalah 7 cm. Maka 3 ditambah 7. Kemudian dari substitusi nilai R dan T, maka kita dapatkan adalah 3 ditambah 7 adalah 10. 3 dikali 10 sama dengan 30. Dikali 2pi. Maka dihasilkan 60 pi. Jadi luas permukaan tabung adalah 60 pi cm kuadrat. Seperti itu. Nah, dari sini coba untuk mengoperasikan dari 60 pi. Kita ingat, pi itu adalah 3,14 atau 22/7. Maka kita perkalikan 60 dikali 3,14. Maka hasilnya adalah 188,4 cm kuadrat. Seperti ini. Maka ketemu luas permukaan tabung adalah 188,4 cm kuadrat. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya adalah kita menghitung jari-jari tabung jika diketahui luasnya. Jadi kita sudah tahu nih luas permukaannya, kita tinggal cari jari-jarinya. Yuk, kita masuk ke rumusnya dulu. Sebelumnya kita cari dulu nih, diketahuinya ada apa saja nih di sini. Nah, di sini ada tinggi. Tinggi adalah 8 cm. Kita tulis T. Kemudian luasnya adalah 528 cm kuadrat. Maka di sini kita tulis L besar. Kemudian gunakan pi-nya adalah 22/7. Oke, kita masuk ke rumus dulu. Rumus luas permukaan tabung adalah 2πr, buka kurung tutup kurung, R ditambah T. Nah, di sini kita substitusikan. L-nya adalah 528. 2, pi-nya adalah 22/7, R-nya, karena R belum diketahui, maka kita tulis R. R ditambah, T-nya ada berapa? T-nya ada 8. Setelah kita substitusikan, kita operasikan. Sehingga dihasilkan adalah 84 sama dengan R, buka kurung tutup kurung, R ditambah 8. Nah, di sini ada yang unik nih teman-teman. Jadi, kita harus memperhatikan nih tabel ini. Tabel yang sudah dibuat. Ketika kita perhitungan, misalnya gini, kita 1 dikali 84, itu kan ketika kita R-nya, kita masukkan 1 ditambah 8, itu kan 9, berarti belum bisa kan? Karena 1 dikali 9, 9, seperti itu. Jadi kita main, ini percobaan gitu ya. 2 dikali 4, 2. Nah, di sini kita
ketika kita substitusikan kedua di sini, 2, ini saya coba ya, 2. Nah, 2 ditambah 8. Nah, 2 tambah 8 sama dengan 10. Maka 2 dikali 10 sama dengan 20. Berbeda bukan hasilnya? Maka kita coba lagi. Kita coba lagi di 3. Ketika kita 3, kita substitusikan ke R, maka 3 ditambah 8. Maka hasilnya adalah 3 dikali 8 tambah 3, 11, sama dengan 33. Nah, berbeda bukan? Sampai 84. Nah, kita coba semua dulu. Nah, di sini ada 6 dan 14. Mari kita coba. Nah, di sini kita substitusikan 6 di R-nya. 6, mohon maaf, 6 ditambah 8. 6 tambah 8 sama dengan berapa? 14. 6 dikali 14. Maka hasilnya adalah 84. Sama bukan? Maka di sini R-nya adalah 6. Nah, sehingga jari-jari tabung adalah 6 cm. Seperti itu. Nah, ini adalah cara menghitung jari-jari tabung jika diketahui luasnya. Masuk selanjutnya, kita menghitung volume tabung nih. Nah, kita ingat-ingat lagi nih. Kita pertama yang harus kita lakukan adalah mencari diketahuinya. Pasti yang diketahui di sini. Yang diketahui adalah jari-jari. Tinggi. Nah, di sini jari-jarinya adalah 2 meter dan tingginya adalah 6 meter. Oke, kita ingat-ingat lagi nih rumus volume tabung. Rumus volume tabung yaitu Pi R kuadrat T. Ya, kita substitusikan dari rumus yang sudah ada, kita substitusikan. R-nya adalah 2, T-nya adalah 6. Maka di sini dihasilkan 4 pi, oke, dikali 6. Maka hasilnya adalah 24 pi. Oke, kita hitung nih. Untuk hasil kita hitung nih hasilnya berapa yuk. Berarti 24 pi, kita dapatkan 24 pi, sehingga 24 dikali, karena kenapa nggak dikali 22 per 7? Karena 24 dibagi 7 tidak bisa kan? Jadi makanya kita menggunakan 3,14. Tapi nanti kalau misalnya nih kita ketemu di sini ada 21 pi, maka kita boleh pakai 22 per 7. Nah, ini misalnya ada 21 pi. Nah, di sini kita boleh memakai 21, maaf ya, ini 21 dikali 22 per 7. Kenapa? Karena 21 bisa dibagi dengan 7, seperti itu. Nah, oke, karena ini tidak bisa dibagi dengan 7, maka kita kali dengan 3,14. 24 dikali 3,14 sama dengan 75,36. Oke, seperti itu. Ini jangan lupa sentimeter. Mohon maaf ya. Ini tadi kita pakai meter. Kita ubah dulu. Kita ubah jadi meter kubik. Sorry, tadi saya pikir centimeter. Mohon maaf ya. Di meter kubik. Seperti itu. Nah, ini di luar not tadi yaitu 21 pi dikali 22 per 7. Karena ini bisa dioperasikan, maka sama dengan 21 dibagi 7 adalah 3, 3 kali 22 sama dengan 66. Seperti itu ya. Jadi ini hanya not saja. Kenapa sih dari tadi pakai 3,14, kenapa nggak pakai 22 per 7? Karena memudahkan kita dalam menghitung. Seperti itu. Sebenarnya bisa saja, karena
ketika kita 24 dikali 22/7 nanti akan ketemu dengan hasilnya sama, tapi ini akan membingungkan kita karena kenapa komanya koma-komaan lagi gitu. Kalau seperti ini kan lebih memudahkan kita. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut menghitung tinggi tabung jika diketahui volumenya. Kita udah ketemu nih sama volumenya, tapi kita nggak tahu tinggi tabungnya berapa. Oke, kita cari dulu yang ada di sini apa yang diketahui. Yang diketahui adalah diameter. Diameternya adalah 10. Maka jari-jarinya adalah 5. Kita ingat nggak diameter itu apa? Diameter adalah 2 kalinya R. Maka kalau mencari R berarti 10 dibagi 2. Diameter itu sama dengan 2R. Maka kalau kita cari R sama dengan diameter dibagi 2. Diameternya berapa? 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena ini cm, kita pakai cm. Oke, ketemulah ketemulah jari-jarinya, yaitu 5 cm. Kemudian volumenya. Volumenya kita pakai 30 pi. Oke, kita nggak usah mikirin pi-nya deh gitu. Kita nggak usah mikirin pi-nya. Di sini masuk ke rumus volume tabung. Ingat-ingat lagi, volume tabung adalah pi r kuadratik. Seperti itu. Volumenya berapa? Volumenya 300 pi. Pi-nya kita tetap tulis, karena kenapa? Di sini pi-nya tetap, dia nggak berubah, dia sama gitu. Dia mintanya tetap nggak kemana-mana gitu. Oke, karena pi-nya sama kita tulis pi. Kemudian R kuadrat, R-nya 5, maka 5 pangkat 2 dikali T. Karena kita cari tinggi, maka tetap di T. Ini setelah kita substitusikan nilai-nilainya yang ada, yang sudah kita ketahui. Nah, kita operasikan nih. 5 dipangkatkan 2 sama dengan 25. 300 pi-nya tetap. Oke, di sini 25 pi. Jangan lupa nih, pi. 25 dikali pi dikali T. Maka di sini 300, jadi ini kan kita bagi 25 pi nih. Kita bagi dengan 25 pi di kedua ruasnya. Maka di sini 300 dibagi 25 sama dengan 12. Pi-nya kemana? Ingat, ketika pi dibagi pi itu hilang, habis jadi 1. Jangan lupa, apapun yang dibagi dengan dirinya sendiri menghasilkan nilai 1. Seperti itu. Sehingga 12 T sama dengan 12. Jadi tinggi tabung adalah 12 cm. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Selamat belajar ya. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, bantu share, komen, and subscribe. Terima kasih.